Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang analisis korelasi. Ya. Dari video kali ini, dari pembelajaran kali ini nanti teman-teman diharapkan mampu melakukan uji atau analisis korelasi sederhana. Oke, apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi satu atau lebih. Ketika hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, nah ini disebut dengan korelasi sederhana ya teman-teman. Kalau dia nanti hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, nah ini yang kita sebut dengan korelasi berganda. Seperti itu. Jadi di analisis korelasi atau uji korelasi teman-teman, kita hanya sekedar mengukur hubungan ya. Dan sifat hubungan dalam korelasi bolak-balik atau korelasi dua arah atau hubungan dua arah saja. X berhubungan dengan Y atau Y berhubungan dengan X. Ya. Hubungannya ini bisa positif, juga bisa negatif, juga bisa nggak ada hubungan sama sekali. Nah, korelasi, notasi korelasi sendiri ya, atau koefisien korelasi dilambangkan dengan R. Nih, di mana besaran R-nya itu, ya, nilai R-nya itu nanti, koefisien korelasinya itu nanti kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan min 1. Jadi harus ada di dalam rentang ini, teman-teman. Kalau nanti ketika teman-teman melakukan analisis korelasi, nilai R-nya itu, koefisien korelasinya itu tidak ada di dalam rentang ini, berarti terjadi kesalahan perhitungan. Dan teman-teman harus mengulangi kembali. Oke, nah ini ya. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel, bagaimana arah hubungan, dan seberapa besar hubungan tersebut, atau derajat hubungannya seperti apa. Apa kuat, atau sangat kuat, atau biasa aja sedang, atau sangat lemah. Di korelasi kita cuma pengen hanya bisa mengetahui ada tidaknya hubungan, bagaimana arah hubungannya, apakah positif, negatif ya, atau tidak ada hubungan sama sekali, nah, dan besar derajat hubungannya itu, atau seberapa besar hubungannya, apa kuat, apa sangat kuat. Seperti itu ya, teman-teman. Nah ini, korelasi dinyatakan berupa angka yang menunjukkan arah dan kuatnya suatu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan yang terbentuk dapat positif dan negatif, sedangkan kuatnya suatu hubungan ditentukan dengan besarnya nilai koefisien korelasi, nilai R-nya tadi. Kalau koefisien korelasinya antara X dan Y berarti RXY gitu ya. Nah ini, hubungannya bisa positif ya, bisa tidak ada hubungan, dan bisa negatif teman-teman. Lihat dari gambar ini ya. Nih, ketika apa hubungan antara dua variabel yang satu variabel bebas dan satu variabel terikat itu dikatakan positif ya. Jika nilai suatu variabel itu meningkat, maka meningkat pula nilai variabel lainnya. Jadi kalau misalnya X, hubungan antara X dan Y, berarti ketika nilai X-nya meningkat, maka nilai Y-nya juga akan meningkat. Ya, berlaku juga sebaliknya. Ketika nilai X-nya turun, maka Y-nya juga akan turun. Seperti itu. Contohnya nih teman-teman, jika ada hubungan positif antara kecerdasan seseorang ibu dengan tingkat kecerdasan anaknya. Semakin cerdas seorang ibu, tingkat kecerdasannya baik, maka kecenderungan akan melahirkan anak dengan tingkat kecerdasan yang baik pula. Atau misalnya ketika teman-teman ada hubungan, misalnya semakin banyak suatu perusahaan mengeluarkan dana untuk iklan, misalnya, maka penjualannya akan semakin besar gitu, angka penjualannya akan semakin meningkat. Ini bisa jadi seperti itu.
Sementara, kapan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya dinyatakan arahnya negatif? Kebalikan dari yang positif tadi. Jika nilai satu variabelnya itu meningkat, maka variabelnya menurun. Begitu pula sebaliknya. Jika satu variabelnya itu menurun, maka variabel lainnya akan meningkat. Itu kalau negatif. Misalnya nih, hubungan antara daya beli masyarakat pada penjualan es ketika musim hujan. Ya kan? Seperti itu ya. Kalau dingin kan berarti orang nggak minat dong meminum es. Nah, apabila musim hujan dengan curah hujan semakin tinggi, maka daya beli masyarakat pada produk ini akan menurun. Jadi kalau curah hujannya tinggi, maka daya beli masyarakat terhadap produk es akan menurun. Dan ada kasus-kasus lainnya dalam kehidupan kita yang kita temui terkait dengan hubungan yang arahnya negatif ini, teman-teman. Nah, tadi kan di dalam analisis korelasi kita akan mengetahui ada tidaknya hubungan, terus hubungannya arahnya positif atau negatif, selanjutnya derajat hubungan, seberapa besar, seberapa kuat hubungannya. Nah, itu ditentukan dari nanti hasil koefisien korelasi, ya, RxY lambangnya. Nah, ini ada tabel kriteria koefisien korelasinya, teman-teman. Ketika nanti koefisien korelasinya itu antara 0 sampai 0,199, maka hubungannya sangat rendah atau dianggap tidak ada hubungan antar dua variabel. Nah, ketika koefisien korelasinya 0,20 sampai 0,399, maka hubungannya rendah. Selanjutnya 0,40 sampai 0,599, maka hubungannya sedang. Nah, kalau 0,60 sampai 0,799 ini hubungannya kuat. Nah, kalau 0,80 sampai 1, maka hubungannya sangat kuat. Nah, ini ya teman-teman, ini diambil dari buku Sugiono, tentang statistika untuk penelitian. Teman-teman bisa pakai tabel kriteria koefisien korelasi dari sumber yang dapat dipercaya lainnya. Biasanya rentangnya nggak akan jauh-jauh beda ya, biasanya sama. Oke, nah ini. Tabel penentuan teknik analisis berdasarkan jenis data. Teknik analisis korelasi berdasarkan jenis data. Jadi nggak semua jenis data itu teknik analisis korelasinya sama ya teman-teman. Nah ini, ketika jenis data kita interval dan rasio, maka teknik korelasinya persen product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Ketika data kita ordinal, ya, maka teknik korelasinya itu Spearman ring dan Kendall-Tau. Ketika data kita nominal, maka teknik korelasi kita adalah koefisien kontingensi. Ya. Yang persen product moment, korelasi ganda dan korelasi parsial ini adalah statistik parametrik ya, jenis statistik parametrik. Masih ingat kan ya? Kalau jenis statistik parametrik, jadi datanya harus berasal dari sampelnya berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen ya. Nah, kalau statistik non-parametrik tidak memprasyaratkan datanya harus normal dan homogen. Jadi kalau di statistik parametrik, teman-teman harus melakukan perhitungan untuk membuktikan bahwa data atau sampel yang diambil berdasarkan dari populasi yang berdistribusi normal. Seperti itu ya. Lanjut teman-teman. Nah ini. Ya, ini contoh analisis korelasi persen atau product moment. Ini sering disebut product moment, korelasi product moment atau korelasi persen ya. Nih, simbol dalam korelasi persen adalah rho. Untuk koefisien korelasi populasi, R untuk sampel, dan R besar untuk korelasi ganda. Nah, ini untuk RxY, jadi korelasi antara variabel X terhadap variabel Y. Ya, korelasi variabel X dan variabel Y gitu. Caranya, kita bisa mencari dengan N itu jumlah sampel ya. RxY itu korelasi X dan Y.
sigma X, Y itu jumlah total data X dikali Y. Sigma X itu jumlah total data variabel X. Ya. Sigma Y itu jumlah total data variabel Y. Nah, ini kita punya soal, teman-teman. Carilah hubungan antara umur seseorang dengan level glukosa dalam darah. Ya. Carilah hubungan antara umur seseorang dengan level glukosa dalam darah. Umur seseorang dalam tahun, level glukosa dalam darah itu mg per dl ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Nah, awalnya kita hanya punya data ini. Ya, ini ada 6 responden. Kita punya data ini, teman-teman. Ya, kita punya data ini. Nah, ketika kita akan melakukan uji korelasi, maka teman-teman kita membutuhkan apa yang ada di rumus ini. Berarti sigma XY, sigma X, dan sigma Y. Terus sigma X dikuadratkan sama sigma X kuadrat. Nah, ini teman-teman bisa cari. XY ya, X dikali Y, berarti 43 dikali 99, 4257. Kita hitung keseluruhan sampai kita dapat sigma XY-nya 20.485. Selanjutnya kita cari X kuadrat. Ya udah, nilai X-nya dikuadratkan. 43 dikali 43, 1849. Sampai kita peroleh keseluruhan, nanti sigmanya jumlahnya adalah 11.409. Y kuadrat ya berarti Y-nya yang dikuadratkan. Tinggal 99 dikali 99 jadi 9801. Perhitungannya sama. Ya teman-teman, kita dapat sigmanya 40.022. Ya. Nah, ini datanya kita diambil dari www.statisticshoto.com, probability and statistic correlation coefficient formula ya teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya kita masukkan, kita substitusikan nilainya. Tadi variabelnya berapa? Ada respondennya ada 6 ya, banyak respondennya 6. Selanjutnya sigma XY-nya berapa? Ini ya. Sigma XY-nya 20.485. Terus sigma X-nya 247, sigma Y-nya 486. Terus kita substitusikan nilai sigma X kuadratnya sama sigma X dikuadratkan, sigma Y kuadrat, dan sigma Y dikuadratkan. Ini beda ya. Sigma Y kuadrat yang ini. Kalau sigma Y dikuadratkan, yang ini dikuadratkan. Berarti ya itu ya teman-teman. Nah, dari sini kita peroleh nilai Rx-nya ya adalah 0,5298. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif sebesar 0,5298 antara usia seseorang dan level glukosanya, level glukosa dalam darah ya ini ya. Hal ini berarti semakin tua seseorang maka kadar gula dalam darahnya semakin tinggi. Seperti itu. Nah, ini pengujian signifikansi koefisien korelasi, teman-teman. Nah, udah dapat Rxy-nya. Sekarang kita lakukan pengujian signifikansi koefisien korelasi. Hitungnya dengan rumus ini. T hitung sama dengan Rxy. Dapat tadi kan koefisien X dan Y-nya akar N-2 per akar 1 min Rxy dikuadratkan. Ya. Jumlah sampel, N jumlah sampel, nanti ada T tabelnya, nanti dibandingkan dengan T tabel ya teman-teman, dengan tabel T. Nah, ini kita tinggal substitusikan, nilai N-nya tadi 6, nilai RxY-nya 0,5298, kita dapat T hitungnya 1,24934. Selanjutnya, harga dibandingkan dengan T tabel. Teman-teman lihat T tabel, dengan tingkat signifikansi 5%, ini yang biasanya ya di dalam analisis statistik, DK-nya itu N dikali K ya. Oke, sama dengan 4, maka diperoleh T tabelnya 2,77645. Nah, karena T hitungnya kurang dari T tabel, hingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan
antara usia dan tingkat kadar gula dalam darah seseorang, teman-teman. Sementara itu, koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat R-nya itu 0,5298, maka koefisien determinasinya itu R kuadrat dikali 100, jadi 28,06%. Hal ini berarti bahwa tingkat gula dalam darah seseorang 28,06% ditentukan oleh usia seseorang, sementara 71,94% lainnya ditentukan oleh faktor lain. Misalnya pola makan, gaya hidup, gaya stres gitu ya, manajemen stres. Nah ini seperti ini. Jadi koefisien determinasi itu untuk melihat nanti berapa persen sih faktor X itu berkontribusi terhadap variabel Y gitu. Ternyata cuma 28,06%, teman-teman. Sisanya 71,94% dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, sampai sini perhitungan manual kita dengan analisis korelasi persen. Nanti kita akan coba melakukan analisis korelasi persen dengan menggunakan SPSS. Silahkan teman-teman berlatih di soal latihan terkait dengan perhitungan manual analisis korelasi persen atau produk momen. Sekian, kita bertemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.